Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat tanpa narkoba. Tabi pun. Ya pun. Hai Sobat Bersinar, kembali lagi bersama saya Sarah di podcast Bang Sarno, bincang seputar narkoba. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai apa itu Astacita bersama narasumber kita Pak Ari Kurniawan selaku penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Metro. Halo Pak Ari, gimana kabarnya Sarah. hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Mbak Sarah gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ari. Oh ya Pak Ari, kayaknya banyak dari Sobat Bersinar kita yang belum paham tentang apa itu Astacita. Boleh nggak sih Pak dijelasin sedikit tentang apa itu Astacita? Boleh, jadi ceritanya gini nih, kita cerita dulu. Jadi, halo Sobat Bersinar, jumpa lagi dalam Bincang Bang Sarno untuk edisi hari ini Astacita ya? Astacita, betul. Jadi kita balik dulu setahun ke belakang pada saat pencalonannya Presiden, di mana pasangan calon Pak Prabowo dan Pak Gibran pada saat itu Presiden dan Wakil Presiden itu mengusung misi ya, mengusung misi dalam pencalonannya yang dinamakan Astacita. Sebetulnya Astacita ini adalah misi strategisnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, dalam niatan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur. Kenapa disebut Astacita? Karena dia ada 8 cita, 8 harapan, 8 nilai-nilai luhur yang harus diampuna. Beberapa diantaranya itu ternyata ya itu syarat dengan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam hidup kita. Contoh yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kemudian memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dan yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan dan pemuda, serta penyandang disabilitas. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Keenam, membangun dari desa atau dari pinggiran dan dari bawah untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Yang ketujuh, ini ada salah satu kuncinya nih, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi online. Dan yang terakhir, cita yang ke-8 yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ini luar biasa nilai-nilai. Ini yang disebut dengan Astacita, Mbak Sarah. Oke, kalau misalkan di BNN sendiri nih Pak Ari, kenapa sih konsep ini bisa menjadi pedoman dari untuk BNN? Nah, jadi setelah Pak Presiden dan Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo dan Pak Gibran, Astacita ini menjadi program prioritas, visi misinya yang kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi misi program prioritas pasangan Presiden dan Wapres terpilih itu menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, dalam perkembangannya setelah mereka dilantik pada Oktober tahun lalu, kemudian pemerintah dalam hal ini eksekutif Pak Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Ini adalah, kalau zaman dulu itu namanya GBHN. Kalau sekarang ini disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini kemudian diturunkan dalam operasionalisasinya oleh kementerian dan lembaga, salah satunya adalah BNN, menjadi bentuk Renstra 5 tahunan, yaitu rencana strategis. Rencana strategis ini kemudian juga harus ditetapkan oleh kementerian dan lembaga. Dalam hal ini Kepala BNN RI di bulan Oktober sudah menerbitkan Peraturan BNN Nomor 2 Tahun 2025
tentang Renstra BNN 2025-2029 yang memang mempedomani RPJM nasional yang sudah disusun. Jadi Renstra yang disusun tidak boleh keluar dari RPJM yang telah disusun oleh pemerintah yang atasnya. Itu guidance kita untuk pelaksanaan tugas-tugas di BNN 5 tahun ke depan selama periodenya Pak Presiden yang sekarang. Gitu, Oke. Nah, kalau mengapa sih Pak Astacita ini penting untuk memperkuat kinerja lembaga seperti BNN ini, Pak? Betul, Mbak Sarah. Penting karena ada satu amanat dalam programnya Pak Prabowo di Astacita yang 8 bahwa di situ untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan juga amanat untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba ini kan ada di kita, di BNN selaku lembaga negara di bawah Pak Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Pak Presiden, tetapi melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian RI dalam melaksanakan P4GN sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa BNN mengampu program P4GN yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dan ini sejalan gitu loh, bahwa apa yang kita lakukan selama ini sebetulnya sudah pada rel yang sama dengan haluan negara yang ditetapkan oleh Presiden gitu, Sarah. Nah, Pak Ari, kalau misalkan di lingkungan BNN penerapan nilai-nilai Astacita itu seperti apa, Pak? Ada nggak sih Pak contoh-contoh kegiatannya? Apa sudah ada, Pak? Oke. Untuk di lingkungan BNN sendiri, selama ini kan kita memang core bisnisnya BNN tuh P4GN. Di BNN sendiri kita fokus ada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan penegakan hukum ya, terutama pemberantasan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada dukungan manajemen untuk internal kelembagaan seperti itu. Nah, nilai-nilai Astacita ini yang kemudian di BNN itu diwujudkan dalam program P4GN yang harus kita laksanakan, sebetulnya itu merupakan panduan kita juga dalam melakukan upaya-upaya kita bagaimana menciptakan Indonesia bersih narkoba. Programnya itu P4GN. Nah, sekarang inilah yang menjadi panduan bagi kita personil BNN, lembaga BNN, bagaimana bisa mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba. Gitu. Nah, kalau untuk tantangannya Pak, di lapangan itu seperti apa Pak sekarang ini? Banyak masalah tantangannya. Jadi kita mundur ke belakang 2 tahun ya. Karena kan setiap tahun ganjil itu BNN bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi BRIN itu melakukan apa yang dinamakan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba. Ini agak besar angkanya. Terakhir itu survei dilakukan di tahun 2023. Yang mana hasil survei prevalensi tahun 2023 itu datang dengan hasil bahwa dari sekitar 192 juta penduduk Indonesia yang berusia 15 sampai 64 tahun ada 3,3 juta jiwa yang terpapar narkoba. Pada saat itu angka prevalensinya ada sekitar 1,73%. Ini lumayan cukup tinggi. Sedangkan untuk tahun 2025 karena survei masih dilaksanakan jadi hasilnya belum bisa dipublish. Tentu saja kita berharap bahwa prevalensi turun dan jumlah orang yang terpapar narkoba juga berkurang. Tetapi oke lah, katakanlah dari hasil itu ternyata didapati banyak dari warga kita mulai dari Aceh sampai Papua yang terpapar narkoba. Tetapi juga di situ didapati fakta bahwa begitu sedikitnya orang yang mau menjalankan program rehabilitasi. Nah, ini tantangan buat kita. Di satu sisi banyak penyalahguna, di satu sisi sedikit orang yang mau rehab. Karena rehab ini kan kita pahami hanya bagi korban, penyalahguna, dan pecandu, bukan untuk bandar, pengedar, atau kurir. Di sisi lain, begitu banyaknya jenis-jenis narkotika baru yang beredar, yang harus segera diatur. Kemudian juga banyaknya penyelundupan narkoba yang berasal dari luar negeri yang masuk ke negara kita. Itu tantangan tersendiri karena hasil survei pun
bilang bahwa 80% penyelundupan narkoba itu banyak dilakukan melalui laut. Sisanya berarti tidak menutup kemungkinan yang diselundupkan lewat jalur darat dan udara juga banyak. Nah, itu tantangan kita sebetulnya. Dan itu butuh waktu yang tidak sebentar, walaupun lama, tetapi effort kita untuk ke situ yang mudah-mudahan bisa didukung gitu ya. Nah, kalau misalkan harapan Pak Ari untuk peran masyarakat dalam mendukung Asa Cita ini yang dijalankan BNN seperti apa, Pak? Harapan kami masyarakat mau mendukung upaya Pempa-GN, yaitu bagaimana masyarakat bisa berperan serta secara aktif mewujudkan lingkungan yang bersinar. Keluarga itu adalah benteng utama untuk menjadikan pertahanan bagi anak-anak kita, ya. Masyarakat bisa berperan serta, masyarakat bisa membantu BNN dalam upaya pencegahan. Kalau untuk penegakan hukum kan memang sudah ada lembaga hukumnya seperti BNN dan kepolisian, tetapi masyarakat juga bisa mengambil peran yang sangat penting, karena kan tanpa didukung masyarakat BNN juga nggak ada apa-apanya. Masyarakat harus punya semangat untuk bersih narkoba, jangan mau untuk coba-coba narkoba, supaya angka penyalahgunaan narkoba tidak bertambah lagi. Itu karena harus kita kurangi gitu. Berarti dimulai dari rumah sendiri. Betul, ya, betul, sepakat, karena rumah adalah benteng pertama anak terhadap penyalahgunaan narkoba. Kalau misalkan untuk membangun kolaborasi dengan instansi lain, gimana Pak untuk BNN ini untuk mewujudkan cita-cita Asa Cita? Kita sadar bahwa kita harus mau membuka diri untuk berkolaborasi. Saya ingat pada saat Pak Prabowo dan Pak Gibran dilantik, kemudian Kepala BNN mengeluarkan strategi baru. Strategi barunya BNN untuk mendukung Asta Cita-nya Presiden. Kalau tidak salah itu ada 6, Mbak Sarah. Jadi ada yang strateginya yang untuk ke dalam dan juga ada yang keluar. Untuk yang ke dalam bisa saya sebutkan bahwa ada amanat untuk penguatan kolaborasi. Bagaimana kita membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan di luar BNN ini kan ada pemerintah daerah setempat, kepolisian, kemudian TNI, ada juga dengan LSM ataupun organisasi kemasyarakatan yang lain, mungkin juga organisasi pemuda. Dan ini terus terang sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2019, kita harus mendorong Pemda untuk mau ya memasukkan program Pempa-GN dalam salah satu agenda pembangunan daerahnya. Yang kedua, untuk internal ya, penguatan intelijen Pempa-GN, bagaimana bisa membangun big data intelijen untuk kebijakan Pempa-GN, kemudian juga peningkatan kapasitas dan kapabilitas personilnya BNN. Kalau untuk penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara, kalau untuk metro khususnya kan kita nggak ada batas pantai dan kita tidak ada perbatasan negara. Yang nomor 4 untuk penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, nampaknya ini pusat ini yang harusnya karena kita di wilayah nggak ada. Untuk yang nomor 5 pendekatan tematik dan ikonik itu bahwa penanganan permasalahan narkoba mendasari persoalan lokal yang ada di wilayah. Kemudian pendekatan intervensi dilakukan itu berdasarkan data, sumber daya dan kearifan lokal, terutama yang wilayah rawan. Tetapi juga ada amanat bahwa untuk membangun ketahanan sosial itu dimulai dari keluarga dan lingkungan pendidikan. Kemudian yang terakhir, ini lebih ke internal nih, penguatan sumber daya dan infrastruktur. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM-nya BNN, bagaimana bisa melakukan penguatan anggaran melalui alternatif pembiayaan, karena selama ini kan memang kita murni mengandalkan APBN dari pusat. Dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan penguatan sarana dan prasarana pelayanan BNNP dan BNNK, artinya BNN secara keseluruhan. Nah ini strategi inilah yang kemudian menjadi ataupun dijabarkan oleh Kepala BNN RI untuk mendukung Asa Cita itu.
Begitu. Ya. Kalau untuk konteks pencegahan narkoba, nilai-nilai dari Asacita yang paling relevan yang diterapkan di masyarakat itu seperti apa, Pak? Nilai-nilai yang relevan untuk bisa diterapkan di masyarakat itu adalah bahwa kita berada pada gerbong yang sama, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena terus terang saja, kalau sudah terkena narkoba, proses rehabnya tidak sebentar, lama, juga mungkin akan menghabiskan banyak biaya dan waktu. Jadi alangkah indahnya kalau kita mainnya itu di wilayah pencegahan saja, bahwa jangan sampai setelah terjadi baru kita mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu masalah. Kalau harapan Pak Ari untuk pegawai BNN sendiri agar nilai-nilai Asacita ini dapat tertanam dalam budaya kerja itu seperti apa, Pak? Setiap pegawai BNN adalah penyuluh. Ya, jadi penyuluh yang menjadi penyuluh bagi dirinya, menjadi penyuluh bagi keluarganya, menjadi penyuluh bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Karena saya sepakat bahwa pegawai BNN harus berada pada garis depan pencegahan. Karena gerbong kita kan sama tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kita harus jadi contoh. Pegawai BNN itu harus jadi contoh untuk penerapan nilainya Asacita. Ya, menghormati hak asasi manusia. Karena sekarang kan bukan cuma sekedar perang terhadap narkoba, tapi Pak Kepala BNN yang baru sudah punya jargon baru ya, War on Drugs for Humanity. Artinya perang terhadap narkoba ini itu dengan mengedepankan kemanusiaan, bukan cuma sekedar berantas aja, tapi dimulai dari pencegahan sejak usia dini. Oke. Nah, kalau misalkan pesan Pak Ari untuk sobat bersinar kita agar ikut berkontribusi untuk mewujudkan Asacita agar menjadi Indonesia kita ini bersih narkoba, apa Pak Ari? Jangan pernah coba narkoba. Jangan pernah coba narkoba. Jangan pernah coba narkoba, itu cara sederhana paling mudah untuk membantu pemerintah, ya, membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, membantu BNN lah untuk menanggulangi persoalan narkotika ini. Karena apa? Sudah cukup lah persoalan narkotika ini, karena jangan sampai korbannya bertambah lagi. Cari tahu boleh, tapi coba jangan ya Pak Ari. Paham boleh, boleh, jangan dilakukan. Nah, ini terakhir nih Pak. Satu kata untuk menggambarkan semangat Asacita bagi BNN Pak Ari. Jangan satu kata, satu kalimat ya. Boleh, satu BNN kalimat. kuat bersama rakyat yang sadar bahaya narkoba. Oke, terima kasih Pak Ari atas Sama-sama, kesempatannya Mbak. hari ini. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat bersinar kita. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. War on Drugs for Humanity. Huha.